Rekan-rekan media yang saya hormati, selamat malam dari New York. Mohon maaf, saya tidak dapat mengupdate rekan-rekan media kemarin karena pertemuan saya di New York berakhir sudah sangat larut malam. Untuk itu, saya ingin menyampaikan berbagai kegiatan yang saya lakukan sejak kemarin hingga hari ini, jadi 2 hari, 23 dan 24 September. Selama 2 hari terakhir, agenda yang saya hadiri syarat dengan pertemuan bilateral. Saya melakukan 18 pertemuan bilateral dalam 2 hari terakhir. Selain agenda bilateral sebagai koordinator kemitraan ASEAN-US, bersama dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, saya memimpin ASEAN-US Ministerial Meeting yang dilakukan secara hybrid. Dan hari ini, saya bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia serta Menteri Kebudayaan dan Pemuda Uni Emirat Arab membuka Ministerial Side Event on Resilient and Inclusive Creative Economy for a Thriving Future. Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan press release kegiatan ASEAN-US Foreign Ministers Meeting dan saya yakin teman-teman sudah menerimanya. Oleh karena itu, saya tidak akan ulang lagi pada kesempatan briefing ini. Rekan-rekan yang saya hormati, saya akan mulai briefing ini dengan kegiatan Ministerial Side Event terkait kreatif ekonomi. Pertemuan ini teman-teman diinisiasi oleh Indonesia dan disambut positif oleh banyak negara anggota PBB. Tentunya pertanyaannya adalah mengapa kita mengadakan pertemuan ini. Pertama, pada tahun 2019, Indonesia memprakarsai resolusi Majelis Umum PBB mengenai ekonomi kreatif. Dalam resolusi tersebut, PBB secara aklamasi mengesahkan tahun 2021 sebagai International Year of Creative Economy for Sustainable Development 2021. Tentu kita ingin menjaga momentum pelaksanaan Tahun Internasional Ekonomi Kreatif ini. Indonesia ingin mengarus utamakan agenda ekonomi kreatif dalam agenda masyarakat internasional. Yang kedua, sebagaimana kita ketahui, di masa pandemi perlu ada penyesuaian dan adaptasi kegiatan ekonomi masyarakat. Ekonomi kreatif adalah solusi yang inovatif dalam mensikapi pandemi dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Rekan-rekan, di dalam pertemuan mengenai ekonomi kreatif tadi, saya mengawali sambutan dengan menyampaikan bahwa di masa pandemi diperlukan terobosan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mempekerjakan wanita dan anak muda serta mengentaskan kemiskinan. Disinilah peran penting ekonomi kreatif yang menyumbang lebih dari 30 juta pekerja di dunia, di mana setengahnya adalah perempuan. Di Indonesia sendiri, ekonomi kreatif mempekerjakan 14,3% tenaga kerja Indonesia. Di masa pandemi seperti ini, industri kreatif terbukti mampu bukan saja bertahan, namun juga tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, International Year of Creative Economy for Sustainable Development 2021 menjadi momentum untuk lebih mendukung ekonomi kreatif sebagai upaya bagi percepatan pemulihan ekonomi global. Untuk mengarusutamakan industri ekonomi kreatif dalam agenda global, di dalam pertemuan saya sampaikan 2 hal. Pertama, menciptakan kondisi yang kondusif bagi berkembangnya industri ekonomi kreatif. Ini adalah tanggung jawab pemerintah yang diharapkan dapat dilakukan melalui beberapa hal. Membuat kebijakan dan peraturan yang memacu inovasi, memberikan akses terhadap pembiayaan, memfasilitasi digitalisasi dan penetrasi pasar di luar negeri, dan mengembangkan sumber daya manusia. Aset terbaik dari industri ekonomi kreatif adalah sumber daya manusia. Hal yang kedua, memperkuat kolaborasi untuk mengarusutamakan agenda ekonomi kreatif. Langkah awal adalah meningkatkan kepedulian publik terhadap arti penting ekonomi kreatif.
Peran industri ini di negara berkembang harus diperkuat. Sistem PBB diharapkan dapat mendukung tumbuh dan berkembangnya industri ekonomi kreatif di dunia melalui saling berbagi pengalaman, tuntunan kebijakan atau policy guidelines, dan menyediakan platform untuk kolaborasi. Dan di akhir sambutan saya kembali mengajak semua pihak untuk memanfaatkan Tahun Internasional Ekonomi Kreatif guna mendukung berkembangnya industri ini agar dunia dapat segera pulih. Rekan-rekan media yang saya hormati, selanjutnya saya ingin menyampaikan pembahasan isu di 18 pertemuan bilateral yang saya lakukan dalam 2 hari terakhir ini, yaitu saya ingin sebutkan satu persatu. Pertama dengan Komisaris Tinggi UNHCR, kedua dengan Sekjen Liga Arab, ketiga dengan CEO US ASEAN Business Council, keempat Menlu Sri Lanka, kelima Menlu Jepang, 6 Presiden Palau, 7 Menlu Mozambik, 8 Menteri Negara Urusan Luar Negeri Inggris, Lord Ahmad of Wimbledon, 9 Menlu Pakistan, 10 Menlu Serbia, 11 Menlu Iran, 12 Sekjen PBB, 13 Perdana Menteri Belanda, 14 Menlu Perancis, 15 US Undersecretary for Political Affairs, 16 Menlu Mauritania, 17 Menlu Thailand, dan 18 utusan khusus Amerika Serikat untuk Afghanistan, Duta Besar Zalmay Khalilzad. Di dalam pertemuan-pertemuan itu terdapat beberapa isu utama yang diangkat di hampir setiap pertemuan. Pertama, tentunya terkait dengan penanganan COVID-19. Di setiap pertemuan, kita selalu lakukan compare notes dengan berbagai negara terkait penanganan COVID-19. Saya sampaikan situasi COVID-19 di Indonesia yang sudah semakin membaik karena berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik berupa percepatan vaksinasi maupun aturan-aturan yang lainnya terkait dengan protokol kesehatan, atau intinya adalah 2, percepatan vaksinasi dan terus menjalankan protokol kesehatan. Dan saya sampaikan, positivity rate di Indonesia saat ini rata-rata di bawah 2%, di bawah standar WHO sebesar 5%, di mana sebelumnya sempat mencapai titik 31%. Secara khusus terhadap beberapa negara yang masih menerapkan red list, saya minta agar situasi Indonesia saat ini dapat dipertimbangkan untuk mengubah status red list tersebut. Satu contoh, Perancis sudah mengeluarkan Indonesia dari red list. Selain itu, pada saat kita bicara mengenai pandemi, keprihatinan terhadap ketimpangan, diskriminasi, politisasi juga kita bahas, dan kita sepakat untuk menghentikan ketimpangan, untuk mempersempit ketimpangan vaksin dan menghentikan diskriminasi serta politisasi vaksin. Kemudian dengan US Under Secretary for Political Affairs, Ambassador Victoria Nuland, di dalam pertemuan tersebut setelah kita membahas pandemi dan lain-lain, maka Amerika Serikat kembali menyampaikan keputusan untuk memberikan tambahan vaksin kepada Indonesia melalui COVAX Facility sebesar kurang lebih 800.000 dosis. Jadi sekali lagi, ada komitmen baru menambah vaksin 800.000 dosis melalui COVAX Facility dan dalam waktu dekat akan tiba di Indonesia, sementara sebelumnya Indonesia sudah menerima dari Amerika 12.665.060 dosis vaksin. Dalam pertemuan tentunya saya sampaikan apresiasi, terima kasih kepada Amerika atas dukungan tersebut. Dan di dalam berbagai kesempatan saya juga menyampaikan
apresiasi kita atas dukungan dose sharing dari Belanda, dari Jepang, dan dari Perancis. Saya juga membahas bagaimana ke depan dunia dapat memperkuat tata kelola kesehatan global sehingga mampu mengantisipasi potensi pandemi di masa yang akan datang. Isu kedua yang selalu muncul di dalam setiap pertemuan bilateral adalah kerjasama ekonomi untuk pemulihan ekonomi. Saya membahas berbagai peningkatan kerjasama ekonomi dengan berbagai negara. Dorongan untuk segera menyelesaikan perjanjian perdagangan seperti Preferential Trade Agreement atau PTA, saya sampaikan dengan Pakistan, Sri Lanka, Iran, dan Mozambik. Mauritania misalnya ingin memiliki kemitraan di bidang ekonomi dengan Indonesia dan mengharapkan kedatangan delegasi bisnis Indonesia ke Mauritania. Secara khusus dengan Sri Lanka, saya meminta atau mengharapkan agar pemerintah Sri Lanka meninjau kembali atau menghapus kebijakan yang menghambat ekspor sawit Indonesia ke Sri Lanka. Dan Menlu Sri Lanka dengan saya sepakat untuk mengintensifkan komunikasi dalam menyelesaikan isu sawit ini. Dengan Jepang, saya sampaikan harapan agar dapat dilakukan percepatan proyek-proyek kerjasama yang sedang dijalankan Indonesia dengan Jepang, antara lain proyek pelabuhan Patimban. Sementara itu dengan CEO ASEAN US Business Council, kita membahas pentingnya upaya meningkatkan business engagement dengan Indonesia. ASEAN US Business Council juga tertarik melakukan kerjasama capacity building untuk UMKM melalui penyediaan pilot project dari SMEs Academy. Isu ketiga yang biasanya dan yang selalu muncul adalah perkembangan di Afghanistan. Di hampir semua pembicaraan bilateral, kita membahas perkembangan situasi di Afghanistan. Semua menyampaikan keprihatinan terhadap perkembangan Afghanistan saat ini. Tampak harapan negara-negara terhadap peran Indonesia di Afghanistan, mengingat sebelumnya Indonesia telah banyak berperan di dalam mendukung proses perdamaian di Afghanistan. Situasi kemanusiaan di Afghanistan juga memprihatinkan, dan hal ini seperti yang disampaikan oleh Komisaris Tinggi UNHCR dan juga Sekjen PBB. Mengingat track record Indonesia selama ini, negara seperti Indonesia diharapkan dapat terus memberikan perhatian dan kontribusi agar situasi kemanusiaan di Afghanistan tidak semakin memburuk. Dalam pertemuan, saya menyampaikan bahwa Indonesia telah menyampaikan atau memberikan komitmen bantuan kemanusiaan yang kita sampaikan dalam pledging conference yang diadakan oleh Sekjen PBB. Apresiasi peran Indonesia di Afghanistan secara khusus disampaikan oleh Sekjen PBB. Sekjen mengatakan Indonesia memiliki kredensial untuk berbicara dan melakukan engagement dengan semua pihak. Rekan-rekan media yang saya hormati, isu keempat yang selalu muncul di hampir semua pertemuan adalah perkembangan di Myanmar. Dan di dalam setiap pertemuan, para mitra saya selalu bertanya mengenai bagaimana perkembangan terakhir di Myanmar. Tentunya saya kemudian menjelaskan mengenai situasi saat ini yang saya sampaikan belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dari aspek politik, saya sampaikan utusan khusus ASEAN belum dapat menjalankan tugasnya karena beliau memerlukan akses untuk bertemu dengan semua pihak. Di sisi kemanusiaan, bantuan kemanusiaan ASEAN sudah mulai dijalankan sejak pertengahan September melalui AHA Center. Dan saya sampaikan bantuan Indonesia kepada rakyat Myanmar insya Allah akan dikirimkan sebelum akhir September ini. Dan para mitra Indonesia mengapresiasi peran sentral yang dimainkan Indonesia di dalam isu Myanmar.
Rekan-rekan media yang saya hormati, selain keempat isu tadi yang selalu muncul di hampir semua pertemuan, terdapat juga beberapa isu spesifik. Misalnya, penjelasan mengenai prioritas presidensi G20 Indonesia. Antara lain saya jelaskan kepada Sekjen PBB, Menlu Jepang, dan para Menlu MIKTA. Kemudian dengan Presiden Paloh, saya sampaikan dukungan terhadap penyelenggaraan The Seventh Hour Ocean Conference di Paloh pada Februari 2022. Presiden Paloh sangat mengapresiasi bantuan Indonesia berupa 10 kendaraan patroli dan 4 kendaraan protokol serta pelatihan keprotokolan guna mendukung pelaksanaan konferensi mengenai ocean tersebut. Dengan Paloh, kita juga sepakat untuk segera menyelesaikan perundingan perbatasan ZEE antara kedua negara yang tertunda selama pandemi. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih, stay well, dan terus jaga kesehatan.